Yusia dipersilahkan. Ini share screen-nya udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini kita akan membahas submission membangun sistem machine learning. Nah, di submission ini itu buat kriterianya cukup banyak. Jadi mungkin kalau terlalu cepat atau bagaimana, mungkin bisa nanti diulangi karena emang ini buat kriterianya cukup banyak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan alur kodenya, kita baca dulu buat kriterianya. Nah, buat di kriteria pertama, sini kita diwajibkan menggunakan template yang udah disediakan. Nah, nanti teman-teman bisa klik aja, nanti diarahkan ke Google Colab. Nah, kalau udah nanti di-download buat template-nya, terus bisa dibuatkan folder. Nah, foldernya itu atau susunan struktur foldernya bisa ngikutin yang ada di kriteria. Itu ada eksperimen, XML, terus nama siswa. Nah, kemudian buat kriterianya, ini aku jelasin secara singkat aja karena cukup banyak. Jadi, kalau buat yang basic, penilaian yang basic itu kita melakukan semua tahapan yang ada di Google Colab-nya atau di notebook-nya. Nanti di Google Colab atau di notebook-nya itu ada beberapa tahapan, nah itu harus dijalanin semua. Nah, kalau udah jalanin semua, nanti masuk ke tahap atau penilaian yang skill. Nah, yang skill ini kita menambahkan sebuah automation yang dimana nama filenya itu automate underscore nama siswa. Nanti buat file otomasinya ini dia akan berisi pre-processing kurang lebih sama dengan yang ada di notebook nantinya gitu. Kemudian yang di advance itu kita akan menambahkan GitHub action. Jadi kalau ada trigger, dia akan melakukan pre-processing secara otomatis. Dia akan menjalankan file yang di atas, yang ini, automate underscore nama siswa. Nah, kurang lebih seperti itu buat di kriteria yang pertama. Nah, kemudian di kriteria yang kedua, tadi yang pertama kita sudah sampai ke tahap pre-processing data. Nah, sekarang kita akan masuk ke membangun machine learning-nya. Nah, di sini buat struktur foldernya bisa teman-teman lihat di kriteria. Nah, kemudian buat penilaiannya yang basic itu kita melatih model machine learning. Terus kita menggunakan MLflow UI tracking dan disimpan di lokal. Kemudian kita menggunakan autolog dari MLflow-nya dan mengirimkan screenshot yang valid. Nah, kemudian yang buat penilaian yang skill, itu kita melatih model machine learning atau deep learning menggunakan MLflow tracking UI, tapi di sini kita sudah menerapkan namanya hyperparameter tuning. Nah, yang sebelumnya itu belum kita terapkan. Nah, sekarang baru kita terapkan. Nah, kemudian tadi kita pakainya autolog. Nah, sekarang kita akan menambahkan log manual. Nah, log manualnya itu bisa berupa matrix atau sebagainya yang berhubungan dengan training di modelnya nanti. Nah, kemudian buat tahap yang advance itu kita menggunakan dashub. Nanti MLflow tracking UI-nya kita simpan ke dashub agar orang lain atau user yang lain tuh bisa ngelihat hasil training kita. Nah, kemudian nanti di sini kita disuruh menggunakan autolog plus minimal 2 nilai tambahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu buat membangun modelnya. Nah, kemudian buat kriteria yang ketiga itu kita membuat workflow CI atau continuous integration.
Nah, di sini nanti kita akan membuat juga GitHub Action, di mana ketika di-trigger, dia akan melakukan modeling secara otomatis, gitu. Nah, buat struktur foldernya, itu bisa dilihat di sini juga. Jadi, ini buat GitHub Action-nya, terus ini buat foldernya. Di dalam itu ada modeling, conda.yml, ML project, terus ini nama dataset yang sudah di pre-processing, terus Docker Hub, dan tambahan file lainnya jika diperlukan. Kemudian buat di kriteria yang ketiga ini sebenarnya dikit, tapi cukup banyak sih stepnya. Nah, kemudian yang basic, kita mulai dari yang basic. Buat yang basic ini kita membuat folder ML project, terus kita membuat workflow CI. Jadi ketika membuat model, kalau ke trigger, dia akan menjalankan otomatis script-nya. Nanti ada script yang kita letakkan, nanti kalau ke trigger, dia akan menjalanin semuanya. Nah, kemudian buat penilaian yang skill, itu kita menyimpan hasil dari modeling tadi itu ke repository. Jadi nanti kita akan nyimpannya tuh di Docker sama di Google Drive. Nah, tapi ini buat yang ini tuh opsional sih, jadi teman-teman ikutin atau tidak nggak masalah. Nah, kemudian yang advance, ini kurang lebih sama yang skill, tapi tadi ada tambahan Docker image, jadi kita simpan ke Docker Hub. Tuh. Jadi yang skill tadi itu bisa di GitHub atau di Google Drive. Nah, kalau yang advance itu kita nyimpan hasil pelatihan atau artefaknya ke Docker image ke Docker Hub. Gitu. Ini nanti gunanya Docker Hub itu apa? Agar orang lain bisa lihat hasil pelatihan kita atau hasil image-nya. Jadi orang lain bisa download image-nya, terus mereka jalanin ke komputer mereka atau perangkat mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang cukup banyak karena kita membuat monitoring sama logging. Nah, di sini aku jelasin secara singkat. Jadi yang pertama itu kita melakukan model serve, itu bisa menggunakan MLflow ataupun menggunakan Docker tadi yang udah kita pull. Nah, kemudian kita melakukan monitoring dengan Prometheus minimal 3 matriks yang berbeda. Terus melakukan monitoring juga di Grafana dengan matriks yang sama dengan Prometheus. Berarti nanti matriks yang ada di Prometheus itu sama dengan yang di Grafana. Nah, kemudian yang skill ini sama aja, tapi jumlah matriksnya lebih banyak. Jadi ada 5. Kalau yang advance itu jadi 10. Kemudian ada sedikit tambahan juga di skill sama advance, itu membuat arcleting. Jadi yang di skill itu cuma 1, sedangkan yang di advance itu ada 3. Nah, nanti cara buatnya tuh dijelaskan ke kodenya lebih lanjut. Nah, itu buat kriterianya. Jadi mungkin kita masuk ke kodenya langsung. Nah, ini VS Code-nya kelihatan nggak ya? Terlihat. Oh, oke. Oh ya, mau bertanya Rizky? Mas, sorry, aku baru sadar. Itu ternyata kita bikin kriteria 1 dulu, upload dulu, terus nanti di kriteria 2 baru dipanggil atau gimana sih? Ya, jadi nanti kita buat kriteria 1 dulu. Nah, nanti hasil data pre-processing-nya tuh baru dipakai ke membuat modelingnya. Yang Oh di kriteria gitu. 2. Ya, nanti kita jelasin satu-satu nanti. Oke. Oke. Nah, ini tadi kriteria yang pertama. Nah, di sini kita melakukan
eksperimen sistem machine learning, tapi di sini tahapnya cuma pre-processing. Jadi nanti semua kriteria itu mereka berhubungan, saling berkaitan. Jadi nanti kalau ada yang miss di kriteria itu bisa di kriteria selanjutnya tuh akan bisa jadi salah nantinya. Jadi lebih diperhatikan buat kriteria-kriteria yang dibutuhkan nanti. Nah, tadi yang aku bilang kita akan download template-nya. Nah, ini template-nya dan juga buat penamanya disamakan dengan yang ada di kriteria tadi. Ini buat collab-nya kayaknya aku nggak terlalu jelasin karena ini simple pre-processing aja. Jadi kita import library, terus memuat dataset. Nah, ini datasetnya. Sama jangan lupa kasih separator. Separatornya itu titik koma. Soalnya kan biasanya separatornya itu kan koma ya. Kalau ini titik koma, nanti kalau nggak ditambahin jadi nggak kebaca datasetnya. Gitu. Nanti kalau udah di print, coba di print. Nah, kalau udah kepisah seperti ini berarti udah aman datanya. Nah, kemudian di sini kita melakukan exploratory data analysis. Jadi kita akan mengambil informasi atau memahami karakteristik dataset melalui tahap ini. Nah, yang pertama itu kita menampilkan infonya. Jadi tiap tabel itu ada data type-nya, terus jumlahnya berapa. Nah, kemudian di sini, buat datasetnya ini bebas ya. Teman-teman mau pakai dataset apa aja bebas, mau dari Kaggle atau dari mana aja. Nah, kebetulan di sini aku ambilnya dari Kaggle tentang air quality. Gitu. Nah, oke, di sini tadi udah di info. Kemudian ini kita tampilkan dataset deskripsinya, kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini kita memeriksa jumlah nilai yang hilang. Nah, ini ada beberapa yang hilang. Nah, kemudian kita lihat visualisasi terkait distribusi datanya. Nah, ini cukup banyak buat distribusinya. Nah, kemudian di sini kita melihat juga distribusi nilai, tapi kolom yang numerik aja. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai partikel di udara, ada NO2, terus SO3 dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kita melihat juga heat map korelasi antar kolom atau fitur numerik. Jadi nanti yang ditampilkan ini semuanya itu fitur atau kolom yang tipe datanya numerik, baik itu float ataupun integer. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, kemudian di sini ada box plot untuk mendeteksi outliner. Nah, kemudian di sini baru kita melakukan tahap pre-processing. Nah, sebenarnya di sini buat penjelasannya udah ada, jadi apa aja yang harus kita lakukan di pre-processingnya. Ini sebagai acuan nantinya, kalau teman-teman bingung mau ngapain di pre-processingnya, teman-teman bisa ngikutin aja buat tahapannya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau nambahin dari ke-6 ini juga bisa. Ini tergantung dari kebutuhan aja. Kebutuhan sama karakteristik datasetnya. Nah, kemudian di sini buat pre-processing yang pertama itu kita menangani data yang kosong. Jadi kita hapus data yang kosong. Terus di sini buat data yang duplikat. Nah, di sini kita normalisasi atau standarisasi dari fiturnya. Nah, kemudian sini kita melakukan deteksi outliner dan menghapusnya nanti ketika ada outliner. Nah, kemudian kita sini encoding data kategorikal, karena data kategorikal itu nggak bisa dibaca ketika training, jadi kita encode dulu buat datanya. Terus di sini kita melakukan binding atau pengelompokan data. Nah, nanti sini kita melakukan binding ke suhu. Jadi ada very cold, moderate, warm, sama hot. Nah, nanti kalau di print hasilnya seperti ini, bisa dilihat nanti.
Nah, kemudian kalau sudah dilakukan pre-processing, nanti kita simpan data pre-processing-nya, dan nanti penamaannya itu air quality underscore pre-processing. Nah, kemudian ini baru penilaian yang basic. Kalau yang skill itu kita tambahkan ini tadi automate file automation. Nah, buat file automation itu kurang lebih sama isinya dengan yang di Colab atau di notebook. Ini ada mengisi nilai yang kosong atau mengecek nilai yang kosong nanti, terus menghapus duplikat, normalisasi, deteksi dan penanganan outliner, encoding data kategorikal, sama binding. Nah, nanti kalau sudah di pre-processing, nanti disimpan. Nanti kan dipanggil buat pre-processing-nya, terus kita ngisi data yang mentah, terus kita save buat pad-nya. Nah, di pad-nya tuh di pre-processing underscore air quality underscore pre-processing. Nah, nanti kalau udah dia data set hasil pre-processing sudah selesai. Nah, proses pre-processing sudah selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti buat isi automation-nya ini kurang lebih sama dengan yang di Colab. Nah, ini kalau teman-teman menerapkan penilaian yang skill tadi. Nah, kemudian lanjut ke advance. Advance itu kita menggunakan automation. Nah, jadi kita menggunakan GitHub Action nanti buat processing-nya secara otomatis. Jadi nanti ketika ada perubahan di repository kita, GitHub Action-nya itu akan menjalankan jobs-nya atau pekerjaannya. Nah, jobs-nya itu apa aja? Nanti di sini teman-teman bisa lihat itu ada checkout repo, setup Python, kemudian install dependency, kemudian terakhir dia akan nge-run pre-processing-nya. Ini nanti Python, pre-processing, terus nama filenya apa. Nanti ketika berhasil, teman-teman bisa lihat di GitHub nanti. Bentar, aku ganti. Nanti kalau workflow-nya selesai, nanti di GitHub-nya tuh ada tandanya. Nanti ke GitHub Action, nah nih, dia tanda centang gitu. Kalau gagal ini tanda silang. Kalau teman-teman mau lihat log-nya, nah bisa ke job. Nah, ini bisa dilihat tuh setup job, install dependency. Nah, ini dia yang install dependency. Terus nanti kalau ini buat run pre-processing-nya. Nah, kemudian yang terakhir dia complete job. Nah, dia udah kelar. Nah, gitu. Ini nanti ketika ada commit baru atau ada perubahan, workflow ini yang akan melakukan otomasi secara sendiri. Dia akan melakukan pre-processing sendiri dengan file automation yang tadi. Nah, itu buat kriteria yang pertama. Mungkin sebelum ke kriteria yang kedua, ada yang mau ditanyain? Atau langsung kita lanjut? Halo, halo. Oh iya. By the way, sebelum ini mungkin si Mas Rifki dari tadi raise hand, mungkin ada yang mau ditanya dulu. Boleh, Mas? Oh iya. Suaranya. Suaranya nggak kedengeran ya? Baru kedengaran. Oh, baru kedengeran. Oke. Untuk si workflow-nya itu tadi, itu tuh isinya kan tadi sempat disebutin ya. Cuma pembuatannya kayak gimana sih? Awal pembuatannya boleh nggak, Mas? Oh, oke. Awal pembuatannya.
Oke, mungkin ini yang pertama itu ada namanya nanti, nama namanya tuh preprocess dataset. Terus ini ada on. Nah, ini buat nge-push path-nya. Ini path-nya itu ada 2, ini preprocessing, terus ini buat automation-nya, sama ini yang raw dataset-nya. Nah, kemudian udah kita deklarasi path-nya, kemudian kita deklarasi job-nya. Nah, di sini nanti ada beberapa proses. Nah, di sini kita runs on dulu, kita pilihnya Ubuntu buat OS-nya. Kemudian di sini step-stepnya kita masuk ke step, itu ada checkout repo. Ini teman-teman bisa ikutin aja nanti buat workflow-nya biar, karena kurang lebih sama sih nantinya. Jadi nanti namanya tuh ada checkout repo, terus yang kedua itu ada setup Python name, terus kita menggunakan apa, action to slash setup Python v4, terus kita pilih versi Python-nya with Python version 3.10 itu. Nah, ini setup Python-nya udah. Setelah itu kita install dependensinya. Jadi dependensi yang kita gunakan apa aja. Tapi sebelum itu kita upgrade atau install dulu pip-nya. Kalau udah, nanti kita baru install pandas sama skitlearn. Nah, nanti dia akan jalankan proses install dependensinya. Kalau udah, berarti buat tahapnya install Python sama dependensinya udah, berarti baru kita masuk atau jalankan file automate yang ini. Nah, gitu. Jadi kurang lebih sama step-stepnya itu sama kayak kita memulai project dari awal. Jadi dari setup Python sampai run preprocessing-nya. Kurang lebih gitu. Mas, ini nih setelah kita up ke repository, ini kan seingat aku ya, ini kan aku kan sebenarnya sudah sih, cuma nanti aku minta koreksi aja Mas. Ini kan kalau seingat aku ini kita perlu nge-up ke repository GitHub dulu atau boleh belakangan untuk data YAML ya? Karena kita kan mainnya kan di GitHub Action ya, dan GitHub Action kita tuh harus ada repository test ini dulu, submission-nya dulu. Benar nggak? Koreksi kalau salah. Oh iya, harusnya sih harus ada rep-nya dulu, terus kita buat GitHub Action-nya nanti. Oh, baru ini ya, baru kita punya apa? Kita nulis main itu apa? Kode YAML itu ya. Iya. Oke. Terus mungkin Mas Rifki ada pengen ditanya lagi mungkin? Boleh. Aku udah sampai ke kriteria 2 sih sebenarnya yang aku agak bingung. Mungkin boleh dilanjut dulu aja. Oke. Mas pengen tanya itu yang pet tadi itu isinya apa aja ya? Itu tuh data raw atau data yang sudah di pre-processing? Oh, data yang raw. Yang mana, sorry? Yang di pet itu. Nah, yang ini. Itu yang ini isinya data apa, file automation-nya sama yang raw-nya. Dataset yang raw. Ya. Oh, harus yang raw ya? Aku kan datasetnya itu di dalamnya ada 3 isinya. Itu data trend, data test, sama apa lagi sih? Lupa, sebentar. Data trend, data test, GitHub. Eksperimen SML, dataset sama sampling. Nah, itu gimana? Harus digabung apa gimana maksudnya? Apa ganti dataset aja? Nah, itu datasetnya bentuknya CSV atau gambar? CSV. Nah, sebaiknya di dataset yang raw sih, kalau udah di split gitu, datasetnya udah di preprocessing harusnya. Ya, jadi kalau, nah, coba ya, aku boleh share screen ya. Semua gitu. Nah, ini kan data set aku tuh, ini udah aku up di GitHub. Itu ada 3, tapi yang aku pakai itu data train. Yang aku pakai itu. Ini sebenarnya udah aku jalanin kemarin tuh. Aku mentok di kriteria ketiga sebenarnya. Nah, ini udah di data train. Yang aku pakai itu yang trainnya. Nah,
Berarti aku harus ganti dataset atau gimana maksudnya? Eh, Coba lihat di atasnya sebelumnya, ya, memuat dataset. Kayak poin ketiga. Oh ini. Coba di scroll lagi deh ke bawah. Lagi. Kayaknya belum lihat data secara keseluruhannya, tapi aku punya asumsi bahwa datasetnya ini udah di pre-processing. Soalnya kalau datanya itu udah dibagi atau di splitting itu harusnya udah siap, tinggal di training aja datanya. Jadi nggak perlu di pre-processing lagi. Gitu. Nanti Jadi di submit bisa bermasalah di situnya sih. Takutnya kita bisa main aman aja, ambil data yang raw benar-benar mentah gitu. tapi di sini enggak, makanya kemarin aku nemu data itu karena di sini kan nggak ada kriteria khusus untuk datanya, tapi ya udah deh, ntar aku cari lagi. Berarti ngulang dong. Kayaknya bisa dibilang, tapi harusnya nggak terlalu ngulang jauh, nggak terlalu ngulang dari awal sih, dari nol maksudnya. Tinggal ganti data ini yang dipanggil aja nggak sih? Mungkin. Iya. Kayak tinggal disesuaikan aja nanti di pre-processingnya. Mas Fatur. Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar. Mas mau tanya, itu yang file automate itu maksudnya buat pre-processingnya ya? Ya benar. Oh, jadi tujuannya buat pre-processing data raw-nya, terus dinamain automate karena dia pakai GitHub Action, bener nggak? Ya benar. Oke. Thank you, Mas. Oke. Mas, kalau seandainya ini kan aku ini datasetnya ini manggil ya, bukan dapat dari apa sih namanya? Bukan download dataset, cuman ini langsung manggil gitu, langsung manggil dari ML UCI apa sih namanya? Ya, itulah pokoknya. Nah, itu aku manggil. Terus hasil akhir aku share screen aja dah. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah. Nah, ini kan aku kan sebenarnya kan langsung manggil dari ini ya, UCI ML gitu. Jadi sebenarnya ini raw-nya itu ya dari sini, bukan sebuah file gitu loh. Terus sebenarnya aku tadi di YML tuh pre-processing sebenarnya, gitu. Kalau seandainya kasusnya begini, kira-kira ada saran nggak? Atau saya ini download dulu yang raw-nya apa gimana gitu? Emang harus yang raw ya gitu? Kalau saran dari aku, sebenarnya kriterianya nggak terlalu jelas nih ya. Boleh pakai data yang tes atau train kayak gitu. Tapi yang di kriteria yang pertama itu kan di struktur foldernya dia bilangnya raw ya, jadi data mentah ya. Takutnya kalau data yang sudah di split kayak gini itu reviewernya bisa mengasumsikan datanya itu udah di pre-processing sebelumnya. Takutnya gitu aja. Emang sih sebenarnya, cuman kalau di kasus aku ini bukan yang data di split sih, cuman data sesudah di pre-processing aja. Tapi kalau memang benar-benar kayaknya yang di folder itu yang di update pre-processing kayaknya harusnya masih raw sih. Berarti nanti yang tes sama training itu kamu manual ya buat splitnya? Oh, kalau gini, yang aku panggil di sini di update pre-processing itu hasil dari yang IPNB file. Maksudnya tuh dari yang ini loh, yang file template eksperimen itu yang bukan .py tapi .ipnb. Nah, ini 3 ini hasil dari automate. Oh iya benar. Berarti hasil dari pre-processing kan? Hasil dari pre-processing sebenarnya. Oh, ini sebenarnya sama aja gitu kan, hasil dari pre-processing. Cuma di sini di automate ini aku tambahin nge-splitnya gitu. Oh ya, harusnya nggak apa-apa.
kalau kamu splitnya manual gitu. So, menurut Mas, kira-kira gimana? Apakah sudah pas atau harus raw benar gitu? Ini kan sebenarnya kan sudah pre-processing gitu. Di sini kan ada saya pre-processing sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau misalnya harusnya aman sih kalau kamu di di PNB-nya PNB. dengan di .python-nya tuh lakukan pre-processing manual, kayaknya harusnya aman deh. Kamu juga kan lakukan splitting manual juga ya di pre-processing-nya. Kayaknya harusnya aman kayaknya ya. Iyalah, gacha adalah. Nggak- Oke, terus, nah di ML ini sebenarnya sudah saya coba berkali-kali gitu. Ini kalau mau tahu yang gagal gimana nih? Ini Kak, kalau gagal gini. nggak apa-apa. Eh, apa ya? Ini sebenarnya tahu ini bener apa berhasil, kira-kira dari mana? Oke lah, ini berhasil gitu kan. Cuman bener-bener berhasil kah? Atau soalnya takutnya ini ada yang kurang gitu, terus di next step malah ada gagal gitu. Atau biarin dulu, coba selanjutnya atau gimana menurut Mas? Kamu lihat coba jobs itu kan di bawah ada pre-processing yang di kiri. Oh ini. Ya. Itu kamu baca aja lognya, ada error nggak di lognya. Biasanya kalau nggak ada error harusnya aman. Iya. Gitu. Nah itu kan install sebagainya. Nyaman sih. Kalau nggak ada error. Oke lah kalau gitu. Ya. Boleh Enggak, dilanjut. tambahkan log aja nanti di kodenya. Di Python, kode Pythonnya itu tambahkan log pre-processing berhasil. Berarti itu buat jaga-jaga aja. Oh di print aja gitu. Ya di print aja. Karena kan kita nggak mungkin debug meraba-raba ya kalau nggak ada lognya. Oke. Oke deh. Itu sih cuma buat memastikan aja. Kalau aku buat pun berarti kan mainnya di ini nggak sih? Mainnya di automate gitu ini ya? Ya benar, di situnya tambahin print. Terakhir di sini kan? Ya kalau sudah di pre-processing. Bukan di situ, kayaknya di main. Oh di main. Yang itu kan ini function buat pre-processing. ya kan? Berarti di sini ya? Iya. Kalau ini Sama itu kayaknya aku lihat kamu langsung pakai MLflow, harusnya di Jangan kriteria yang kamu belum pakai sih. Nantinya ya gitu. Cuma saran aja gitu. ya sih sebenarnya. Cuman kalau langsung pakai kira-kira boleh apa enggak ya? Kalau dibilang boleh aja, tapi karena nggak ada aturannya juga. Jadi selama yang penting penilaian basicnya itu tercapai dulu aja, itu pasti keterima. Oke. Ya gitu. Kayaknya nggak tahu sih. Kalau next error mungkin bakal dipertimbangin untuk dihapus gitu. Iya, dicoba aja dulu. Oke dah. Mungkin boleh lanjut dulu Mas, di step kedua. Oke. Ini mungkin aku cepetin ya, soalnya takutnya terlalu lama ya. Mungkin kalau ada yang mau tanyain langsung tanyain aja. Oke, ini kan buat kriteria yang pertama ini kan udah. Terus, Belum share screen, Mas. oh yes, iya belum, sorry. Oke. Nah, selanjutnya kita berarti masuk ke kriteria yang kedua. Sebentar. Bentar, aku juga lupa namanya apa tadi. Kriteria yang kedua, membangun model. Nah, ini buat kriteria yang kedua membangun model. Nah, ini udah aku satukan ke folder SML, jadi submission bangun sistem machine learning. Nah, nanti ini kalau misalnya kalau udah semua nanti teman-teman satuin di sini aja nanti. Jadi
Ini yang pertama tadi GitHub-nya, kriteria yang pertama kasih GitHub, terus kriteria yang kedua yang ini. Nah, Oke, jadi kriteria yang kedua itu simpelnya kita akan membangun model dari data pre-processing yang sudah kita buat. Nah, ini data pre-processing-nya. Nah, kemudian di sini buat yang basic itu kita membangun model itu pertama itu pakainya scikit-learn. Nah, jadi teman-teman kayak biasa import library-nya. Nanti kalau udah diimport, nah kalau teman-teman misalnya menggunakan Dashub nanti, teman-teman harus buat akun dulu. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau sampai kriteria yang advance atau yang skill, teman-teman bisa skip aja. Di sini aku jelasin dari yang basic dulu. Nah, yang buat yang basic itu yang pertama kita harus set dulu buat tracking URL-nya, terus set juga eksperimennya apa. Kemudian sini kita buat muat datasetnya. Nah, kemudian di sini ini kita lakukan sedikit penyesuaian. Terus kita lakukan juga split datanya di sini. Jadi kita bagi datanya tuh di sini langsung. Nah, kemudian kalau udah kita aktifkan juga auto logging-nya. Nah, ini buat ngelihat pelatihan modelnya nantinya. Nah, kemudian buat yang basic itu kita cuma melakukan training dasar aja, jadi tanpa tuning. Nanti berarti di sini nanti kita lakukan MLflow start run, terus kasih nama nama runnya itu basic model. Terus ini aku pakainya random forest regressor. Terus di sini lakukan training model fit. Nah, kemudian sini kita membuat prediksi. Jadi kita dari model yang sudah ada kita predik. Gunanya buat apa? Itu untuk menghitung matriks standarnya nanti. MSE, R2-nya itu kita hitung di sini. Nah, nanti nilai-nilai ini itu kita masukkan ke login. Nah, sini. Jadi kita buat matriks tambahan secara manual. Nah, itu hasilnya itu dari perhitungan ini tadi. MAE, RMSE, terus dan sebagainya. Itu. Terus di sini ini buat mencatat parameternya. Jadi nanti masuk ke log parameternya, itu data path-nya, training size-nya, size-nya berapa, sama future count-nya berapa. Nah, kurang lebih segitu aja. Karena ini kan cuma training model dasar tanpa tuning. Nah, kalau yang skill basic kurang lebih sampai di situ. Nah, kalau yang skill itu ada penambahan di model tuning. Nah, di sini kita melakukan tuning model. Jadi di sini ada mencari hyperparameternya. Nanti hasil dari pencarian parameternya itu nanti dimasukkan ke modeling. Nah, di sini kita panggil di sini nanti melatih model dengan hyperparameter tuning. Nanti kita panggil tadi functionnya tune model, terus kita isi parameternya x training, y training, x test sama y testnya. Nah, nanti kalau kita udah isi parameternya, terus manggil functionnya, dia akan otomatis memproses. Jadi otomatis dia akan melakukan training. Nah, jadi sini yang tune model ini dia trainingnya tuh di sini. Makanya sih nanti ada sama juga nanti start run-nya juga namanya tune model. Terus dia akan grid search fit-nya ini buat melatih modelnya. Terus nanti ada base model predict. Terus perhitungan sesuai yang di sebelumnya yang basic. Terus ini buat nampilin output-nya dan ini buat mencatat output-nya. Nah, kurang lebih sama itu. Nah, kemudian jangan lupa juga menambahkan library apa aja yang digunakan seperti ini.
Terus nanti ada juga screenshot artifaknya. Jadi ini screenshotnya. Kalau sudah selesai training, nanti ada namanya. Ini kan tune model yang sesuai nama yang tadi kita berikan, tune model. Terus ini buat hasilnya tuh teman-teman bisa lihat di tune model, itu model PKL itu hasil trainingnya, model.pkl. Nah itu hasil trainingnya. Nah hasil trainingnya ini yang tune model itu sebenarnya bisa kita taruh di lokal terus jalankan modelnya seperti itu. Kemudian kalau teman-teman menerapkan yang dashab tadi, itu kita screenshot dashab-nya. Nah seperti ini. Ini nanti nih teman-teman bisa lihat kan lognya, min score-nya itu dicetak di sini, min testnya dan sebagainya itu dicetak di sini semua nanti. Itu. Nanti kalau misalnya ada orang yang mau lihat atau mau mengecek, itu teman-teman kasih aja linknya. Nah itu linknya tuh taruh di sini, dashab.txt. Nah kemudian cara integrasinya gimana? Itu cara integrasinya sebenarnya cukup mudah. Jadi teman-teman buat akun aja di dashab. Kemudian nanti buat repository. Nah nih, buat repository, nanti kalau udah buat, masuk ke repositorinya, ke eksperimen, nanti ada kode buat integrasinya. Ini nanti kodenya tuh kayak gini. Dashab, terus import dashab yang pertama, terus yang kedua inisialisasinya. Jadi cukup ini aja, dua ini aja. Jadi import library-nya, terus kita inisialisasi nama pemiliknya siapa, terus nama repositorinya apa. Ini menyesuaikan dengan nama yang kalian masukkan, terus mlflow true. Nah gitu aja. Nanti dia akan mengecek sama tambahkan nih set trackingnya itu diarahkan ke repositori kita. Nanti kalau udah diarahkan ke repositori kita, mlflow-nya dia akan langsung connect ke dashab-nya kita. Nanti kalau hasil trainingnya tuh akan muncul ke sini. Nah sebaliknya kalau teman-teman mau ngecek artifaknya itu ngeceknya langsung ke mlflow aja. Atau bisa ngecek di dashab juga. Ini ada artifak. Nah ini ada model.pkl. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini tadi matriks yang kita buat, ini kecatat semua di dashab-nya. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah selesai training, semua hasilnya itu bisa ke tracking, bisa kelihatan. Nah gitu buat dipercoba. Di kriteria yang kedua kurang lebih seperti itu. Jadi kita training modelnya, terus kita integrasikan ke MLflow. Kalau ingin penilaian yang lebih tinggi, yang skill atau advance, teman-teman bisa integrasikan dengan dashab juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke Mas, izin bertanya. Ya. Ini titik cut ini ya batas aku ngerjain sebenarnya. Untuk modeling ini kan berarti basicnya itu kan kita pokoknya harus bisa integrasi ke MLflow ya, benar kan? Ya. Problemnya kemarin aku nyoba sih, tapi kok nggak nampak di nggak ada di MLflow-nya gitu kan. Ini kan oke, saya aku udah ada modeling dan model tuning. Ini aku lupa kemarin ini di apain ya, di terminalnya itu. Lupa aku. Ini kalau sudah kita ada dua ini terus munculin di MLflow-nya tuh gimana ya kemarin? Ini pertama itu ketik MLflow run kan, nanti muncul localhost. Oh sebentar. Apa ya? Lupa. Aku cek dulu. Nah, aku cek juga.
Hmm, Kayaknya yang integrasi ML Flow-nya itu bukan. Gimana Kak? Integrasi di ML Flow-nya yang di websitenya itu. Ada tutorial untuk Oh berarti kita nyiapin kita ke website MLflow dulu ya untuk integrasi segala macam gitu. Baru kita mainin di terminal. Atau bisa langsung dari terminal. dia dari terminal itu ada menghubungin codingan dari website ML Flow. Coba boleh buka ML Flow-nya nggak websitenya? Soalnya aku lagi nge-record, takutnya keubah. Wait, MLflow. Ini kan? Yang di Daxhub aja deh. Daxhub. Yang di bagian Daxhub. Wait, ini Daxhub aku kemarin nggak tahu nggak bisa buat akunnya loh. Ini aku belum ada akun Daxhub sebenarnya. Oh, nggak ada ya? Iya, kemarin sebenarnya pengen buat cuman kok pas login itu kayak nggak bisa-bisa gitu kan. Continue with GitHub? Nggak Wait, bisa ya? Tunggu. Hmm. Oh bisa ya? Ya. Tumben. Oh sorry, coba tadi yang di terminal harusnya MLflow UI. Oh iya. MLflow UI. Nanti dia muncul localhost-nya kan. Mungkin boleh lihat. Wait. Ini berarti ntar aku buat Daxhub dulu. Oke. Company. Coba saja lah kan. Ini harus diisi kah? Di skip aja bisa? Nggak bisa ya? Cap cip cup kembang kucup pilih. Track eksperimen aja ini. Oh. Iya. Yang kedua aja. Oh, yang kedua. Oh, yang kedua. Angkalan Kak. Mohon maaf. Oke. Nah, ini Well, di Itu udah bisa. Jadi nanti tinggal install aja library-nya sama itu import Daxhub terus lakukan inisialisasi kayak tadi. tinggal copy dari yang ini kan. Ya. Nah, iya. Oke. Sekarang yang harus diolah ini MLflow dulu atau Daxhub dulu nih? Anggap aku baru selesai punya inilah file modeling gitu. Saranku dari MLflow dulu. Nanti kalau udah bisa, udah berhasil trainingnya di MLflow, baru integrasi ke Daxhub. Daxhub-nya. Oke. Ya. MLflow UI kan? Oh, udah jalan. Kemarin Oke, sebenarnya udah jalan gitu kan, sudah buka juga di lokal. Itu kan larinya ke lokal gitu kan. Tapi kok nggak ada kan isinya kan? Itu yang agak bingung. Ini harusnya bakal muncul ini nggak sih apa lokal ini ya, link lokalnya? Yang itu di atas yang 217 bla 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 iya. portnya. Ya, mungkin lanjut Yosia ya. Maaf mengganggu. Oke, lanjut. Ya, mungkin Nah, ini yang maksud aku. Nah, Emang ya. atau gimana? Mungkin aku ada kalau udah ini kalau udah masuk ke apa? MLflow-nya langsung jalanin modelingnya aja coba dulu. Oh, gitu ya. Python modeling. Yang ini dulu kan? Buat terminal baru aja. Buat terminal baru. Oke. Benar kan? Ini otomatis berarti ini kan ada dua file ya, ada modeling dan ada modeling yang dituning gitu.
berarti di duanya itu ada 2 ML flow yang berbeda atau 1 ML flow aja? Satu ML Flow aja, tapi nanti nama run-nya itu beda. Misalnya satu basic, satunya tuning gitu. Nanti dia satu di ML Flow, satu eksperimen Oh, gitu. Jadi jalaninnya sekaligus 2. Habis yang basic udah kelar, langsung masuk ke tuning. tapi Kalau ada. berarti nanti di modeling tuning ini kita langsung run aja, langsung kehubung ke ML flow yang tadi, atau harus nge-run ML flow UI lagi di terminal? Saranku kamu integrasikan aja ke modelingnya. Jadi kamu panggil functionnya dari modeling biar nggak Oh, berarti manggil 2 kali. berarti di modeling itu langsung manggil si modeling tuning ini ya? Ya, modeling tuning. Jadi nanti kalau kamu jalankan yang modeling, dia akan keren juga. Nah, itu udah. Oke, harusnya udah ada ya di sini. Well, ini dia masalahku kemarin. Apakah ada yang salah? Coba ke set tracking tadi set trackingnya. Kayaknya masalah di set trackingnya. Soalnya kan set trackingnya tuh beda tadi. Di modeling ya? Ya harus itu kan namanya skill itu. Nah itu harus sama harusnya nanti. Oh, dengan yang di sini kan? Ya, itu kan masih default ya. Oh, bisa ganti namanya nggak ya sini? Bisa deh di situ tanda pena itu di sebelah kiri. Oh iya. Ada ini apa? Ada ketentuan atau bebas? Samain namanya yang di apa? Iya, yang ya. di set tracking. Iya. Wait a minute. I see. Oke. Berarti ini run ulang ya? Ya, coba di run ulang dulu buat melihat. Kalau Mas berarti gitu ya tekniknya, di modeling ini langsung run si modeling tuning itu juga? Iya, gitu. Oke, aku coba. Coba kembali ke ML Flow-nya, ML Flow UI-nya. Udah masuk nggak? Di refresh, ambil di refresh. Belum selesai sih tadi. Iya. Sudah selesai, harusnya sudah sih. Ada yang salah kayaknya. Apa ya? Bentar. Mungkin itu coba kamu perbaiki yang di set eksperimennya nanti habis ini. Kayaknya masalahnya situ, makanya nggak aku baca. Maksudnya? Yang kayaknya yang penulisan set eksperimen itu ada yang salah deh. Kemarin aku belum nggak simpan kode yang awal sih. Bentar. Aku cek coba di GitHub masih ada nggak ya? Oh, maksudnya berarti bukan function ini gitu? Bukan, maksudnya link ke set eksperimen kayaknya beda deh. Makanya dia nggak kebaca. Bentar, aku coba lihat dulu. Oke.
atau enggak nanti habis ini aja, habis study group ini kita lanjut aja nanti ke PC aku ke Discord gitu. Oh, boleh. Iya. Mungkin selesaikan ini dulu ya. Garis Iya. besarnya aja dulu. Oke, makasih Mas. Oke, boleh lanjut. Nah, oke. Jadi tadi kurang lebih seperti itu buat kriteria yang kedua. Jadi harusnya nanti set tracking URL-nya itu nanti kalau teman-teman klik nanti langsung masuk ke dasarnya, ke apa? Ke ML flow-nya. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Nah, nanti atau kayaknya kamu kurang set tracking deh. Tadi kamu cuma set eksperimen deh. Harusnya Soalnya tadi kan belum ada ini apa Dax Hub gitu kan. nanti Aku kira tanpa Dax Hub pun harusnya jalan ML Flow kan. Ini kan linknya kan ke Dax Hub nggak sih? maksudnya set trackingnya ini diarahkan ke lokalnya bisa harusnya. Ini. Tapi itu ngambil linknya dari Dax Hub kan? Bukan bisa ML flow-nya juga. Nanti aku coba cek habis ini. Oke. Nah, soalnya yang set eksperimen ini itu cuma buat penamannya aja, buat penaman eksperimennya. Nanti kalau mau ngecek langsung ini harus ada URL-nya. Ini mengarahkan ke ML flow-nya langsung kemarin. Kemarin aku tesnya kayak gitu. Soalnya emang kalau pakai apa tadi, kalau di ML Flow UI itu cuma buat ngaktifin localhost-nya jalan atau enggak. Nah, kemudian nanti kalau set trackingnya ini buat ngeceknya itu harus ngarahin langsung. Soalnya kalau yang tadi itu yang default itu emang nggak kebaca mau masukin trackingnya tuh di mana. Makanya hasil eksperimennya tadi nggak kebaca. Mungkin kayak gitu. Nanti aku coba cek lagi. Oke. Nah, mungkin itu buat kriteria yang kedua. Ini langsung aja aku masuk ke kriteria yang ketiga, yaitu workflow CI. Nah, ini buat workflow CI ini sebenarnya yang cukup banyak di setting nanti. Kita setting Docker Hub, terus ambil modelnya dan sebagainya. Sama nanti kita setting juga env-nya di GitHub. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu buat kodenya. Jadi buat kodenya kurang lebih sama yang di kriteria yang kedua. Jadi di sini kita melakukan modeling, tapi nanti ketika ada trigger, dia akan melakukan training secara otomatis di GitHub Action-nya. Gitu. Tadi kan yang kedua itu kan belum ada ya GitHub Action-nya. Nah, sekarang ini udah ada. Nah, sini buat modelingnya bisa pakai modeling sama modeling tuning atau pakai modeling aja. Itu. Nah, sini aku pakainya cuma modeling aja. Nah, kemudian di sini baru kita ambil env-nya. Di sini buat masukin dasar tokennya, dasar username, email for your tracking-nya, dan sebagainya. Nah, sebenarnya buat kodenya itu, buat kode modelingnya sama, jadi kita nggak bahas banyak ya. Soalnya kan ini kalau teman-teman lihat sama, jadi kita bahas setup-nya aja nanti. Ini kodenya sama aja yang di modeling sebelumnya, yang di kriteria kedua. Makanya kita masuk ke setup-nya. Nah, setup-nya itu tadi yang aku bilang, itu kita perlu setup env di GitHub-nya. Karena kan sini udah wajib ya pakai GitHub Action. Nah, buat cara settingnya yang pertama itu di sini kita ke repository, terus pilih yang workflow, terus di sini setting, terus pilih yang secret and variable, terus pilih action. Nah, di sini baru kita tambahkan
INV-nya. Mas, ini share screen Mas emang masih kayak Score atau pindah ke web? Oh sorry. Lupa, harusnya entire screen, sorry. Lanjut. Ini. Nah ini tadi aku ulang, jadi tadi ke repository, ini workflow CI, terus ke setting, nah kemudian masuk ke secret and variable, terus action, nah baru teman-teman tambahkan INV-nya, dan penamaan INV-nya harus sama ya, jadi kan misalnya sini ada sub token, terus di sini juga harus ada sub token gitu, biar bisa kebaca. Nah ini kita akan ngambil environment-nya ke GitHub. Nah, sub tokennya itu dapatnya dari mana? Bentar. Itu di setting token. Nah, sini. Ini generate new token aja. Atau enggak ini copy. Jadi, minus NV, terus, sorry. Bukan yang itu. Tapi ini, new repository secret. Nah, terus kasih sub token, terus copy. Nah, ini kan udah, terus di add secret, gitu. Kalau udah nanti kesimpan seperti ini. Sub token, terus sub username ini sesuaikan sama nama akun teman-teman. Terus ini Docker Hub access token, Docker Hub username sama Google Drive credential. Mas, mau nanya, ini GitHub repositorinya sama dengan yang tadi atau buat lagi yang untuk CI? Beda lagi, ada dua nanti. Oh, beda lagi ya? Ya. Oh, alah. Jadi jangan disatukan. Berarti batas mana nih? Berarti untuk yang GitHub yang tadi itu cuma sebatas sampai kriteria 2 atau kriteria 1 aja? Jadi nanti yang kita upload itu di kriteria yang pertama. Kriteria pertama ini yang pertama, sama kriteria yang ketiga. Jadi ini aja. Buat kriteria yang kedua sama 4 itu nggak perlu di-upload di GitHub gitu. Oke. Oke dah. Lanjut, Mas. Soalnya nanti GitHub action-nya kan beda ya sama yang kriteria yang pertama. Oke, tadi sampai di sini action. Kemudian buat Docker Hub access token itu harus buat Docker Hub dulu akun. Ini yang kemarin ini yang udah aku full. Nah, dapat akses tokennya itu setting. Nah, nih nanti generate new token. Nah, terus dipilih tab action. Nanti ini yang di copy akses tokennya. Terus dimasukin ke GitHub juga. Nah, kurang lebih kayak gitu buat masukin INV-nya. Dan ini secret ya, jangan di share. Kalau di share takut ada orang iseng gitu. Nah, ini buat file modeling kan tadi yang aku bilang kan kurang lebih sama ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat, jadi kurang lebih sama. Jadi kita bahas ke setup-nya. Tadi setup INV-nya udah. Sekarang kita masuk ke Docker file-nya. Nah, Docker file ini digunakan buat build image nantinya. Nanti kalau teman-teman mau pakai kode yang sama di device yang berbeda, teman-teman tinggal pakai image-nya aja. Jadi nggak perlu setting OS dan sebagainya, tinggal push aja image-nya. Nanti buat Docker file-nya itu, yang pertama ini kita gunakan base image atau
ya base image atau bisa dibilang OS-nya. Jadi bisa pilih, biasanya pakainya tuh Linux, kalau bukan Linux, ini buat base image-nya. Jadi pakainya Miniconda. Biasanya tuh pakainya Python, versi Python biasanya from Python 3.10 Slim gitu. Nah, di sini kan karena kita pakai YAML-nya Conda, makanya buat base image-nya pakainya Miniconda. Terus ini kita buat working directory-nya app, terus kita copy semua filenya, terus kita salin dan lakukan install environment dari Conda-nya. Makanya kan di sini ada environment-nya, dependency. Nah, ini nanti yang diinstal. Jadi dia akan install Python, install pip, terus dia akan install library MLflow, NumPy, Pandas, scikit-learn, dan dasap gitu. Nanti kalau udah, dia akan mengaktifkan shell, terus dia deklarasi port. Nah, kemudian dia akan jalankan script buat modelingnya. Nanti Python MLflow modeling.py. Nanti kalau mau dibuild tinggal gini aja. Build -t, terus namanya apa. Nanti kalau diklik enter misalnya tes, ya ini belum jalan. Kalau kayak gini nih belum jalan Dockernya. Nanti teman-teman jalanin aja. Oh iya, sama teman-teman juga udah harus punya Docker desktop. Karena kalau kayak gini nih belum jalan Dockernya gitu. Kayak gitu. Nanti kalau mau dibuild tinggal docker build -t, terus nama image-nya apa. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman udah cek Dockernya terus jalanin di lokal, kalau mau jalanin di lokal kayak gini docker run, flag-nya port tadi 505, terus nama image-nya test. Nanti dia akan jalankan image test ini di port 5005 gitu. Ini kalau udah di-build ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tes di lokal udah bisa buat Docker image-nya, baru masuk ke GitHub Action-nya. Nah, ini GitHub Action-nya ini agak panjang sih ini. Ini kurang lebih sama ya kayak tadi. Ini buat push ke branch main-nya. Terus ini buat namanya train and deploy. Ini pilih OS-nya. Terus ini setup job-nya. Kemudian ini buat check out action-nya. Ini setup Python-nya. Ini env. Ini install dependency. Nah, terus di sini nanti kita kan nge-run MLflow project-nya, makanya dia nanti butuh dasap token sama dasap username buat login gitu. Nanti kalau teman-teman jalankan action-nya ini, dia akan masuk ke tracking MLflow-nya nanti ada tracking hasilnya gitu. Makanya dia bisa langsung masuk hasilnya ke MLflow tadi sama di dasap. Nah, tapi kan di sini kan pakainya dasap, jadi bisa langsung masuk gitu. Nah, tadi ini buat yang run MLflow project, terus buat job selanjutnya itu ini buat ngambil run ID dari MLflow-nya. Kemudian sini install dependency. Nah, ini kenapa install dependency ada lagi di sini? Karena buat upload ke Google Drive. Nah, yang upload Google Drive ini sebenarnya opsional ya. Jadi mau ditambahkan atau enggak tuh kayaknya boleh, tapi jadi yang menyimpan artefak itu yang di GitHub ataupun di Google Drive itu opsional. Jadi kalau teman-teman mau tambahkan ini bisa, atau mau di skip juga bisa. Tapi yang ini tuh sebenarnya agak panjang caranya yang ini. Tapi kalau mau yang singkat, kayaknya kemarin aku nemu cara singkatnya, tapi lupa nama yang buat siapa ya.
kayaknya yang buat itu dari decoding, mentor decodingnya. Jadi mereka buat contoh MLflow CI-nya. Nah itu di situ ada kode buat upload ke Google Drive. Nah yang menurut aku yang punya mereka tuh kayaknya lebih gampang dipahami. Kalau yang ini pertama itu kita harus siapkan Google Drive kredensial. Nah itu dapatnya dari mana? Itu harus pakai, kalau aku kemarin pakai GCP, terus aku aktifkan buat upload ke Google Drive-nya. Nanti atur AM-nya. Kalau teman-teman pernah pakai Google Cloud, nanti simpan service station-nya, download, terus nanti dia akan otomatis upload hasil training tadi. Ini nanti ada ML runs nanti yang di folder ML runs. Nah, folder ML runs itu yang diupload ke Google Drive otomatis. Itu. Nah, kemudian ini yang di atas kalau udah upload ke Google Drive, sekarang masuk ke build Docker modelnya. Nah, yang pertama itu dia akan login dulu ke Docker Hub-nya. Makanya dia butuh username sama access token. Kemudian dia akan ngebuat tag image. Nanti MLflow, tag-nya tuh latest. Nah, kemudian kalau udah dia akan nge-push buat Docker image-nya. Dia akan nge-push ke repository kita. Jadi nanti namanya itu misalnya username aku /mlflow_latest buat tag-nya. Nah, ini buat ngecek aja apakah login Docker-nya sudah berhasil, terus ini setup Python-nya, terus sini run action-nya terakhir, baru complete the job. Nah, yang tadi aku bilang yang ini nanti tag-nya latest. Nah, ini udah berhasil ke push ke Docker-nya. Nanti ini OS-nya dia pakai apa, terus size dari image-nya tuh segini, hampir 1 giga. Terus kalau mau coba di-push, tinggalin aja. Kalau mau di-push ke lokal, tinggal docker push, terus tadi nama username aku, MLflow workflow, terus tag name-nya pilih yang latest aja, latest, yang terbaru. Nah, kurang lebih gitu sih buat kriteria yang ketiga, cukup panjang. Oh ya, ini yang di-share ke Anissa. Itu teman-teman ikuti aja yang ini contohnya. Soalnya udah lebih rapi lah. Jadi nanti ini yang aku bilang upload to G Drive. Oh, ternyata Bentar. Kalau G Drive tadi harus pakai GCI kah? kalau aku baca-baca kayaknya harus deh, soalnya Perlu kredensial gitu kan? Iya, soalnya dia kan harus login dulu ya, dia harus login ke akun Google kita ya. Jadi harusnya nanti butuh kredensial nanti. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini nanti JSON load Google kredensialnya. Tapi ini optional kan? Iya, opsional ini. Intinya opsional. Tentu saja. Makanya aku bilang yang sini workflow-nya tuh lebih panjang. Makanya kalau teman-teman lihat, nah itu nih banyak buat prosesnya, jobnya banyak. Jadi dari setup MLflow, ini buat nge-get run ID-nya, terus install dependency, build Docker-nya, ini Docker dan sebagainya, kayak gitu. Tapi yang ini, yang GitHub yang ini tuh bisa juga dijadikan patokan sih. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya bingung caranya, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja yang ini. Ini kan resmi ya dari decodingnya. Nah, nanti juga kalau teman-teman
menerapkan kriteria yang advance itu kan perlu perlu push atau pull artefaknya ke Docker Hub. Jadi perlu ini juga, perlu sertakan linknya. Aku ini yang Docker Hub. Nah ini nanti sertakan juga kalau menerapkan saran advance. Kalau enggak berarti enggak usah gitu. Kemudian kurang lebih gitu sih sama ini kelupaan ML project-nya ini buat komen jalanin programnya. Jadi nanti nanti dia akan menjalankan komennya atau di workflow-nya itu dia manggil ini ML project. Nah, nanti dia akan ngisi parameter tuh n estimator nilainya 505, max diff-nya, datasetnya dari mana, itu training pca.csp, terus komen buat jalanin Python file Python-nya. Jadi Python modeling.py, terus dia masukin parameternya, terus udah gitu. Nah, itu buat kriteria yang ketiga. Sebelum ke kriteria yang keempat, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau dari menurut aku dari kriteria 1 sampai 4 kayaknya yang ini paling rumit ya. Paling rumit. Dia bukan nggak panjang tapi dia step-nya pendek sih, tapi setup-nya yang cukup banyak. Ya, silakan Pak Tur. Mau tanya Mas, kalau yang kriteria ketiga itu GitHub Action-nya triggernya apa ya Mas? GitHub Action triggernya itu kalau ada sama juga kayak yang di kriteria yang pertama. Jadi kalau misalnya ada perubahan di datasetnya atau ada dataset yang baru masuk terus di commit, dia akan training ulang modelnya sesuai datasetnya. Atau kalau ada perubahan di modelingnya terus di commit ke GitHub-nya, dia akan langsung otomatis nge-training terus build model, build image ke Docker-nya gitu. Datasetnya berarti pakai yang dataset yang udah pre-processing itu ya, bukan yang raw lagi ya? Benar. Oh, oke. Jadi dia continuous. Oh, jadi kalau misalkan yang kriteria pertama itu kan dia nge-push ini ya, nge-push Tetap dataset pre-processing ya. Itu ya. pushnya ke repository yang pertama itu atau ke yang ini juga? Dia nggak langsung nge-push ke situ, tapi bisa dia nggak langsung nge-push ke GitHub yang kriteria yang ketiga. Jadi aman. Jadi kalau mau diambil tinggal download aja harusnya. Karena di kriteria yang pertama dia nggak ngejelasin harus ngehubungin atau yang menghubungkan ke repository yang ketiga yang workflow itu. Jadi bisa aja langsung di-download aja datasetnya yang udah di pre-processing. Oh, oke. Tapi itu nggak harus ya, berarti nggak harus ke push ke repo 3 itu ya, yang kriteria Harus, 3. jadi nggak langsung otomatis ke kirim gitu kan maksudmu? Iya, nggak otomatis nge-trading lagi gitu ya. Ya, enggak. Jadi kita tambahin manual aja gitu. Oh, oke. Oke, makasih Mas. Atau misalnya kalau misalnya bingung yang di kriteria ketiga ini, saranku emang bisa pakai GitHub ini sih yang jadi acuan. Jadi ini teman-teman jadikan acuan terus disesuaikan sama dataset yang teman-teman punya gitu. Itu aja sih. Soalnya ini sudah cukup mengcover kriteria yang basic. Jadi udah aman maksudnya gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin aja step-stepnya yang ini. Oh ya, sama ML project-nya itu dapat dari mana? Itu dari artifak ada. Di artifak ada. File kondanya juga di artifak ada. Jadi nanti kalau masuk ke hasil trainingnya, misalnya ini basic model, terus ke artifak, ke model itu ada beberapa file ya.
Nah ini teman-teman copy aja yang ini bisa kok. Tuh, ML model sama kondanya. Nah ini gitu. Jadi nggak perlu dibuat dari awal, bisa di copy dari artifak atau buat dari awal. Ada opsinya. Tapi artefak ini sudah otomatis ada kan dari Otomatis. Ya otomatis. Soalnya kan artifak ini dia isinya dari setup filenya, dari setup file dependensi sampai ke training gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada library yang kurang lengkap, misalnya tadi belum ada kayak Dashub atau MLflow, berarti teman-teman tinggal copy aja yang ini, yang di sini. Terus atau enggak di freeze, terus buat ngecek versinya gitu, kayak gini. Nah ini teman-teman cari aja misalnya MLflow. Nah ini berarti teman-teman pakainya segini. Itu buat kenapa kita harus taruh versinya, karena Python itu misalnya kita pakai Python 3.10 sama 3.11 itu bisa aja versi yang diinstal itu bisa aja beda. Kalau misalnya beda itu memungkinkan adanya tabrakan antar dependensi. Itu buat mencegah itu aja sih, kenapa harus taruh versinya, buat mencegah tabrakan antar dependensi. Nah, itu jawaban dari aku. Mungkin buat kriteria yang ketiga ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya belum ada. No. Oke. Berarti kita masuk ke yang terakhir. Kriteria yang terakhir yang paling panjang. Kenapa paling panjang? Karena kita buat matrix terus nginstal tools-tools kayak Grafana dan Prometheus nanti. Berarti kita kembali ke folder submission membangun sistem machine learning, terus masuk ke monitoring dan logging. Nah, di sini itu buat struktur foldernya bisa dilihat di kriteria, tapi aku jelasin secara singkat. Yang F ini itu buat jalanin modelnya nanti. Jadi nanti dia akan jalanin model yang udah ada, PKL-nya. Terus kita di sini aku pakainya Flash buat jalaninnya. Terus ini ada interface. Nah, interface ini buat monitor buat endpoint-nya nanti. Nah, ini buat starting interface. Terus nanti jalanannya tuh di sini. Nanti Python app.py. Nanti di sini semua ada endpoint-nya /predict. Nah, di sini dia akan ngecek aja apakah inference-nya berhasil atau enggak. Nanti sini starting inference, terus dia melakukan simulasi, terus inference testing complete. Tapi nanti buat jalanin modelnya tuh di app.py. Nanti kita load dulu buat modelnya, terus siapin basic config logging. Ini ada kayak waktu, terus message-nya apa. Nah, kemudian kita definisikan matrix di Prometheus. Ini kan karena bentuknya API ya, jadi ada yang namanya total request, latency request, prediction result, sistem memory, terus sistem CPU, model size, sama prediction error. Nah, ini nanti kenapa kita buat matrix ini? Karena nanti kalau misalnya ada orang yang nge-hit endpoint kita, dia akan ngitung apakah request-nya berhasil, hasilnya berapa, dan sebagainya. Nanti makanya kita buat matrix ini. Gitu. Nah, ini bisa dilihat nanti prediction result, sistem memory,
sistem memori ini dia ngambil nilai memory usage dari laptop nanti. Nah, kemudian app.py sama inference-nya udah, berarti nanti ini tadi buat inference logging-nya tuh. Jadi post dia masuk masuk nih post terus /predict 200 berarti berhasil itu. Ini cuma buat logging aja. Nah, ini model.pkl-nya teman-teman bisa download dari artifak tadi yang di kriteria kedua atau kriteria yang ketiga. Nah, itu bisa ambil dari situ aja. Nah, kemudian kita buat matriksnya tadi buat di kriteria itu kita melakukan logging itu dengan melakukan monitoring dengan Prometheus minimal 3 matriks. Jadi nanti matriksnya dibuat ke Prometheus, nanti Grafana akan ngambil data source-nya itu atau matriksnya itu dari Prometheus. Nanti data source-nya atau hasil-hasilnya itu dari Prometheus dikirim ke Grafana buat dijadikan dashboard gitu. Nah, kemudian yang kriteria yang kedua, kriteria yang basic ini itu kan ada model serving. Nah, model serving itu teman-teman kan ada ML-Runs ya. Ini kan hasil trainingnya ya. Nanti hasil trainingnya tuh kesimpan ke sini. Tuh ML-Run tuh ini ID-nya, terus artifak, nah model, nah ini kesimpan ke sini. Nah, gunanya kita simpan ini buat apa? Nanti buat serving modelnya. Nah, nanti ada komen ya, kita jalankan komen MLflow model serve, terus path dari modelnya ini sesuaikan aja MLRun, terus tadi path-nya artifak model, terus kasih portnya 5005, terus no conda. Nanti kalau berhasil dia akan muncul localhost-nya kayak gini. Nah, nanti yang di SS itu ini ML search-nya, MLflow search-nya. Atau enggak kalau misalnya teman-teman tadi nerapin Docker Hub, itu bisa pakai Docker aja. Jadi Docker run portnya 5005, terus pilih image-nya apa tadi. Nanti kalau berhasil dia akan munculin juga port dari lokalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak implementasi Docker tadi, berarti pakai ini aja berarti harusnya pakai MLflow model search gitu. Jadi yang di SS itu bukan ini, bukan Python app.py-nya, tapi MLflow search-nya itu. Itu jangan sampai salah, soalnya di kriteria itu mewajibkannya itu. Kalau dilihat, ini bukan di kriteria tapi di sini tips and tricks. Nah, di tips and trick. Nah, di tips. Nah ini. Jika menerapkan basic, lakukan model serving, baik itu di MLflow Search atau membuat API menggunakan framework dan lain sebagainya. Namun pastikan menyertakan multi search seperti berikut ini. Jadi kayak gini. MLflow model search, terus path modelnya, terus portnya, dan flag no conda gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang kalau kalau teman-teman implementasi Docker berarti pakai Docker aja. Credit Scoring Hub. Ini nama image-nya, terus dia jalanin portnya di 5005 itu. Nah, berarti buat yang basic ini kan udah, berarti kita tadi yang pertama itu bukti servingnya udah,
tapi monitoringnya kan belum. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke setup buat monitoringnya. Nah, tadi kita udah buat app.py interface sama Prometheus exporternya. Nah, Prometheus exporternya aku jelasin secara singkat aja. Jadi ini buat definisi matriksnya. Nah, nanti matriks-matriks ini kayak request account, successful prediction, ini yang akan dipanggil ke Prometheus-nya atau dipanggil ke Grafana-nya buat buatkan dashboard. Jadi kita akan monitoring request account, prediction retensi, sistem memori dan sebagainya. Itu. Nah, nanti kodenya seperti ini. Ini nanti sebelum masuk ke Prometheus atau Grafana, teman-teman harus jalankan dulu nanti. Ini Python Oh, ini belum aku install library-nya, soalnya kemarin habis ganti Python. Jadi nanti teman-teman tinggal install aja Prometheus client, terus nanti dia muncul portnya, port 8000, localhost 8000 gitu. Nah, kenapa harus di-run dulu buat Prometheus exporternya? Nanti agar matriksnya ini kebaca. Kalau teman-teman nggak jalankan, nanti matriksnya ini nggak kebaca gitu. Karena nanti ada beberapa, misalnya kayak sistem CPU ini kan dia baca penggunaan CPU dari laptop kita kan, jadi harus jalankan dulu agar datanya bisa didapatkan. Oh ya, sama tadi sudah sampai ke Prometheus exporter. Nanti kalau udah install Prometheus sama Grafana-nya, nanti lakukan konfigurasi nih. Tapi sebelum aku bahas konfigurasi Prometheus-nya, aku kasih step buat install Prometheus sama Grafana-nya. Buat Prometheus, teman-teman bisa type Prometheus. Ini Prometheus, terus download, terus pilih operating sistemnya, langsung ke Windows. Nah, ini bisa pakai yang ini aja, yang latest. Ini bentuknya zip ya, jadi nanti di extract. Ini udah aku download. Terus habis download Prometheus, kita download Grafana. Terus di download, terus ke sini. Nah, ini download Grafana-nya, pilih Windows. Nah, terus pakai yang installer aja, jadi lebih gampang. Jadi tinggal klik aja download the installer. Nanti tunggu aja, ini agak berat, 200 MB. Nah, kalau udah buat install Grafana, install kayak biasa aja, jadi kayak install aplikasi atau software pada umumnya. Nah, tapi untuk Prometheus-nya itu agak sedikit beda. Jadi, ntar aku cari dulu. Prometheus. Nah, ini kalau udah di extract kayak gini. Nah, kemudian di sini tuh ada settingan konfigurasi yang defaultnya. Nah, teman-teman harus ubah dulu buat konfigurasi manualnya. Nah, ini kemarin aku udah ubah. Jadi, teman-teman samain aja buat konfigurasinya, di copy, terus copy ke Prometheus yang di sini. Karena yang di manual itu dia cuma pakainya ini doang, cuma pakainya yang ini localhost 9090 gitu. Jadi yang ML model sama Windows Exporter itu belum ada. Makanya kita tambahkan job itu. Nah, kemudian kalau udah, berarti kita
jalankan manual. Berarti kita klik aja Prometheus aplikasinya. Tunggu bentar. Nah, ini udah selesai, server is ready. Berarti kita masuk ke port localhost 9090. Nah, tadi yang defaultnya itu. Nah, udah masuk ke Prometheus-nya. Nah, buat Grafana, itu Grafana otomatis running. Jadi, teman-teman langsung masuk ke localhost 3000. Oh ya, Ya, halo. silakan Dengar nggak suara gua? masuk, Mas. Oke. Mau nanya, itu kan pas ngejalanin Prometheus itu kan keluar 3 ya? ML model, Prometheus sama Windows Exporter gitu kan? Ya. Nah, punya saya Windows Exporter itu merah, kenapa ya? Oh, kemarin aku juga kayak gitu itu download ada download softwarenya. Nih, Bentar, saya aku screen lupa. ya. Oh iya boleh. Ntar Ini aku login dulu. berarti kita download dulu ya, harus download aplikasi Prometheus dan Grafana dulu ya berarti. Ada? Iya, download Oh iya, dulu. Oh, download dulu. dulu. Oke. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah, nih errornya begini nih. Windows Exporter. Kemarin gitu juga nggak? Bentar. Kalau di refresh, coba lihat Apa nih? YML-nya. lihat Prometheus emailnya. Nih. Gitu kan? Atau ada yang kurang? Sama. Udah sama sih, tapi berarti aku cari dulu. Kemarin aku download apa ya? Kemarin emang aku ada kemarin ada ada yang perlu di-download tambahannya. Oh, Semoga masih kesimpan ya filenya. boleh dong. Soalnya pas aku baca katanya emang nggak bisa langsung, itu kan ngambil resource dari laptop kita kan, jadi nggak bisa langsung keambil gitu, jadi ada yang perlu disetting lagi nanti. Oh, environment-nya bukan? Kayaknya kita nggak setting environment, tapi ada software buat otomatis bisa yang bisa langsung mengakses itu, jadi nanti ketika dijalankan langsung bisa keambil datanya. Bentar. Oke. Boleh dong kalau ada. Saya udah kemarin dah coba juga nyari-nyari di mana namanya, nyari di Google, solusinya nggak jelas semua. Semoga itu ya solusinya, tapi harus dicek dulu. Iya. Oh ini kamu download Windows Exporter. Di mana downloadnya? Kalau boleh tahu. Windows. Kemarin aku download kan di GitHub deh. GitHub ya? Nih, Ya di saya GitHub. bantu. Ini aku share screen coba. Oh ya, boleh. Nah ini kan Windows Exporter, Prometheus Community, terus ke release, Iya. terus pilih, nah ini download exe-nya. Oke. Kalau yang MSI nggak bisa ya? Bebas sih. Nah aku biasanya pakainya Kemarin pakai biasanya yang ini. nah kayak gini. Oke.
Ataupun kayak gitu aja sih nanti. Boleh Kalau nggak bagi salah ya, jadi boleh bagi download link ini kita aja. nggak? Di Oh boleh. kemarin tuh nginstalnya gimana tuh? Jadi nginstal habis itu udah langsung bisa gitu? Apa perlu di restart atau Eh, gimana gitu? perlu matiin dulu nanti ya, perlu restart sih, perlu matiin terus jalanin lagi, coba. Oh, oke. Ntar deh habis ini dicoba. Kasih ya, Mas. Nanti kalau oh Hah? ya, jadi kalau udah up kayak gini, kelihatan Oke. ya, Heeh. udah up gitu. Ah, Ini down kenapa? Karena aku belum jalanin anunya, Prometheus exporternya. Jadi perlu jalanin Prometheus exporternya baru bisa up ini, iya. Kalau yang itu gitu. paham insya Allah. Aman ya? Aman yang itu. Oke. Emang tadi kayak kemarin aku juga nemu masalah yang itu, Hmm, Prometheus Windows exporter. Ternyata ada, aku lupa nemunya di mana jawabannya, tapi katanya download ini, coba. Pas aku download ternyata terus bisa ya? aku respon bisa, Oke. baru bisa. Wes, ntar gue coba dah. Ntar kalau misalnya ada trouble di PC ke WA nggak apa-apa. Ke WA ke Discord nggak apa-apa. Ya, aku coba coba bantu nanti. Siap. Makasih banyak ya, Mas. Oke, sama-sama. Oke, jadi berarti kita udah sampai ke sini ya. Jadi nanti tadi kita udah running Prometheus-nya yang ini, tuh udah running. Nah, teman-teman harus ngecek dulu endpoint-nya. Tadi kan ada 3 endpoint-nya. Ada ML model, Prometheus, sama Windows Exporter. Nah, yang ML model ini teman-teman tadi harus jalanin file yang Prometheus Exporter. Nanti kalau udah jalan, nanti ada localhost 8000, berarti dia udah jalan, terus tunggu bentar sampai state-nya udah up, itu. Nah, berarti kalau sudah semua, nanti kita udah ngecek status dari targetnya udah up semua, berarti nanti masuk ke Prometheus, ke Grafana. Ini bentar, aku cek dulu passwordnya, kayaknya aku lupa deh. Sorry, kayaknya yang Grafana kayaknya nggak aku perlu setting dulu deh. Jadi aku nggak bisa tutor langsung ke Grafana, soalnya kayaknya aku lupa deh buat passwordnya. Soalnya udah lama, terus aku nggak simpen juga ke password manager. Harusnya kan defaultnya itu kan admin ya, terus login. Nah nanti masuk ke Grafananya. Tapi ini aku udah lupa passwordnya, terus nggak nyimpen juga. Mungkin aku jelasin aja di gambarnya. Ini sorry banget, jadi kelupaan kayaknya. Nanti harusnya kalau teman-teman udah download, udah install, ini kan butuh login ya. Jadi teman-teman pakai akun default. Nah, akun default itu buat username sama
passwordnya admin. Nah, tapi kayaknya kemarin aku udah ubah, terus aku coba login itu nggak bisa. Terus harus kalau mau di reset harus setting ke konfigurasi filenya, mungkin agak lama. Jadi aku jelasin ini aja, buktinya aja. Nah, ini buat yang pertama itu kita ke bukti Prometheus-nya. Jadi Mas, ini masih browser share screen-nya. Oh iya. Nah, jadi ini kita masuk ke Prometheus dulu, nanti habis itu ke Grafana. Nah, nanti buat bukti monitoring Prometheus itu teman-teman bisa pakai query aja. Ini query-nya disesuaikan, jadi red, terus API error total, terus ini waktunya 1 menit. Nah, nanti akan muncul kayak gini hasilnya. Kemudian ini buat monitoring batch size-nya. Ini sama, jadi batch size, terus job-nya pilih ML model. Nah, terus nanti kalau di-execute yang di sini, nanti dia akan muncul grafiknya. Nah, ini buat CPU usage-nya, ini bisa aku praktekin. Jadi, teman-teman ikutin aja komennya sistem CPU usage. Kita ke Prometheus. Nah, sistem CPU usage persen, terus pilih job ML model, terus di execute. Oh, belum. Oh, bentar. Nah, ini kalau udah berhasil nanti kayak gini. Prometheus Exporter started on port 8000. Terus kita cek dulu buat targetnya. Nah, langsung ke up. Tadi kan masih down, sekarang udah up. Nah, sekarang baru bisa di sistem. Oke. Nah, ini muncul nilainya. Ini kan bentuknya teks ya. Bisa diubah ke grafik nanti. Ini belum muncul sih nanti. Nanti tunggu beberapa menit, dia akan muncul grafiknya. Kayak gitu. Nah, ini kan grafiknya nih ini kan bentuknya teks. Nanti kalau mau diubah ke grafik, nah ini muncul. Ini buat CPU usage-nya. Ini 67% buat CPU-nya. Gitu. Nah, nanti buat yang matrix yang lain sama aja. Tinggal ganti query-nya aja nanti. Ini disk usage, terus memory usage, terus job-nya pilih ML model dan seterusnya. Nah, nanti di Prometheus-nya seperti itu aja nanti. Kalau udah nanti ke Grafana. Nah, Grafana ini perlu di-setting dulu. Jadi nanti sebelum buat dashboard-nya harus di-setting dulu buat data source-nya. Data source-nya nanti itu ada banyak pilihan, nanti pilihnya langsung Grafana. Nah, kalau udah berhasil connect data source-nya, baru masuk ke pembuatan dashboard-nya. Gitu. Nah, terus pembuatan dashboard-nya juga harus ada penamannya. Jadi penamanya itu dashboard underscore username decoding. Nah, sini username aku kan Bluebird gitu. Nah, nanti kita lakukan hal yang sama juga di Grafana. Ini kan monitoring API error rate. Nah, di Prometheus juga nanti kita ada monitoring API error rate-nya. Nanti hasilnya kayak gini. Terus, nah ini sama semua sih nanti yang ada di Grafana sama Prometheus. Nah, teman-teman bisa lihat kan filenya sama semua. Tapi nanti yang bedakan cuma toolsnya aja. Ini satunya pakai Prometheus, nanti
Di sini pakainya Grafana. Nah, kemudian yang kalau teman-teman menerapin skill kriteria atau penilaian yang skill atau advance itu perlu buat arleting. Nah, di sini aku buat ngirim arletnya itu ke Telegram. Sebenarnya teman-teman bisa pakai email juga, tapi kalau email itu harus ngatur SMTP-nya. Jadi ngatur email alamat emailnya, terus perlu konfigurasi lah intinya. Nah, terus aku coba yang lebih simple itu bisa pakai Telegram. Kalau Telegram itu nanti kita buat dulu namanya @botfather. Nah, nanti kalau udah setting botnya, nanti kita harus cari tahu juga nilai chat ID-nya. Nah, kalau mau lihat nilai chat ID-nya itu bisa ke Telegram, terus add usernya itu, ntar aku cek. Username-nya itu namanya @userinfobot. Nah, nanti teman-teman add aja @userinfobot. Nanti kalau udah teman-teman kasih komen /start, nanti dia akan nampilin ID kita, terus first name sama language-nya apa. Nah, nanti yang ID-nya itu yang di-copy ke Grafana buat arleting ini. Tapi ini kan yang opsional ya, yang arleting ini. Jadi bisa ditambahkan atau enggak. Nah, kemudian kalau yang di advance itu kan 3 ya. Kalau yang di skill 1. Nah, di sini ini aku terapin 3 buat errornya. API error rate, CPU usage, sama predict queue size. Nah, ini buat rules-nya. Jadi ini aturannya. Jadi nanti kalau nilainya di atas 1, di atas 1, ya. Nah, ini kan nilai sekarang itu kan 1,3 ya. Maka dia akan ngirim alert ke Telegram kita. Begitupun yang CPU usage-nya. Ini CPU usage-nya berapa? Ini buat kondisinya. Jadi input A is about 10. Ini kan 25 ya. Jadi udah melebihi batas. Kalau yang error rate itu nih 0,5. Is about 0,5. Ini udah 1,3 yang nilainya. Berarti udah ngirim peringatan. Kemudian buat prediction queue-nya itu di angka 20. Nanti kalau dia di atas 20, dia ngirimin notifikasi peringatan ke Telegram kita. Dan ini yang nilai sebenarnya, nilai sekarang itu 61. Makanya nanti dia berubah. Nanti kalau dia melebihi batas threshold-nya, dia akan firing di sini munculnya. Nah, kayak gitu. Nah, itu buat yang di kriteria yang keempat, seperti itu aja buat konfigurasinya atau pembuatannya. Buat kriteria yang keempat ini, ada yang mau ditanyakan? Belum ada lagi sih. Belum ada, soalnya belum nyampe situ. Iya, belum sampai situ, masih nyangkut yang tadi saya. Oh iya, mungkin tadi kayak yang kriteria yang keempat nggak aku contohkan karena emang tadi aku lupa akunnya. Aku juga nggak simpan buat username sama passwordnya. Tapi nanti simple kok buat pembuatan dashboardnya, nggak sesusah kriteria ketiga gitu. Oke, mungkin belum ada yang didiskusikan lagi ya, atau ada yang ingin ditambahkan teman-teman? Itu dashboardnya mirip kayak ini nggak sih? Aduh, itu modul yang mana yang kemarin bikin dashboard juga? Yang pakai Docker terus suruh konekin. Mirip kayak gitu bukan? Oh, kayak Metabase itu Nah, maksudnya? iya Metabase ya, kayak gitu bukan? Bentuknya pas nyetel. Ya kurang lebih kayak gitu, tapi dia tampilannya lebih simple sih. Jadi cuma ada grafik, histogram kayak gitu. Terus bisa setting akurannya juga. Ya kurang lebih gitulah. Oh, yes.
Tapi yang di Prometheus itu tampilannya nggak seinteraktif yang di Grafana. Jadi kita masukin manual manual. Jadi kita masukin manual buat query-nya. Kalau yang di Grafana itu kan bebas ya, kita bisa pilih tampilannya, terus query-nya bisa kita custom atau kita mau sesuaikan, itu lebih interaktif lah di Grafana. Oh iya. Oke. Ada tambahan lagi teman-teman? Cukup. Mungkin setelah ini bakal nge-DM ya Mas, tolong. Soalnya mungkin kami bakal nyoba-nyoba gitu. Mungkin pastinya mungkin bakal ada error gitu. Kiranya mohon bantuan setelah ini. Mas Yosi. Ya, nanti PC aja, aku coba bantu kalau bisa call dulu. Oke. Ntar aku nge-DM. Oh, oke. Nah, mungkin ada yang komen terima kasih banyak. Nah, sama ini deh, ini kan study grupnya, aku kayaknya kemarin udah kirim kodenya. Nanti deh aku mungkin habis study group ini aku kirim aja file yang sekarang ini. Aku cari dulu buat filenya di sini. Itu aja sih tambahannya. Oke, mungkin karena udah lama juga kita study grupnya, nanti dilanjutkan ke diskusi berikutnya aja mungkin ya teman-teman. Aku tutup aja ya diskusi pada malam hari ini, atau gimana? Boleh Kak. Terima kasih Silakan, Kak. Oh ya, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Aku tutup dan akhiri. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian. Terima kasih buat tutor kita yang udah nyampaikan banyak hal. Dan teman-teman udah stay 2 jam ya kita. Nah, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam Kak. Makasih banyak ya Malam, Mas Kak. Yosi Terima ya. kasih banyak. Makasih banyak. Kak, saya Jumat izin ya Kak. Siap. Nah, ini ada Apa nih? drive-nya. Bisa lanjut diskusi lewat Discord ya teman-teman nantinya. Iya. Terima kasih Kak. Yep, makasih banyak Kak. Thank you Yosi ya. Ya, sama-sama Mas. Aku izin live ya. Iya, saya izin live ya.